Bab 1635, Mengontrol Nasib. Sungguh kehidupan yang menarik, surga yang menarik, ciptaan yang menarik. Tapi meski begitu, bagaimana dengan itu? Jika saya, Wang Lin, dapat memasuki alam surgawi kuno dan membuka retribusi ilahi untuk mengetahui bagaimana hal itu diciptakan, maka suatu hari saya akan dapat keluar dari gua. Saya akan dapat memasuki benua astral abadi dan melihat betapa kuatnya para kultivator hebat di sana. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membesarkan makhluk hidup di penangkaran? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi tuan bagi makhluk lain? Pantas saja Vermilion Bird generasi pertama mengatakan dia hanya bisa membawa orang dalam jumlah terbatas ke kampung halamannya. Itu karena selain dia, semua orang bukan dari benua astral abadi. Mereka semua hanyalah kultivator yang lahir di gua ini. Pantas saja dia bilang seseorang di kampung halamannya bisa menghidupkan kembali Limuan, tapi dia tidak bisa. Tidak heran, jika Esteem Scatter Spirit dapat mengeluarkan rakyatnya dari 7 juta dunia, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Saya ingin melihat betapa kuatnya orang-orang di benua astral abadi. Saat saya keluar dari gua dan memasuki benua astral abadi, saya ingin melihat apakah saya bisa memicu pertumpahan darah. Lihat apakah saya, seorang kultivator yang lahir di gua, dapat melangkah di atas para kultivator kuat di benua astral abadi. Wang Lin tertawa seperti orang gila. Dia tidak terkejut dengan semua yang terjadi hari ini, karena dia sudah berspekulasi tentang hal ini selama beberapa waktu. Namun, dia tidak mau dan tidak mau mempercayainya. Dia bahkan menipu dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya. Namun, hari ini dia telah mengetahui semuanya. Jadi bagaimana jika dia tahu yang sebenarnya? Dia tetaplah Wang Lin, dia masih seorang kultivator yang menentang surga. Dia masih akan menghidupkan kembali Limuan, dan dia masih akan menghadapi dunia sendirian. Meskipun ini adalah kebenarannya, lalu kenapa? Selama dia memiliki hati dan kemauan yang gigih di dalam tubuhnya, dia akan terus maju. Sambil tertawa, dia melangkah menuju matahari kedua dengan pencerahannya akan kebenaran. Matahari ini mengandung api pembalasan ilahi. Dia melontarkan pukulan saat dia mendekat. Gemuruh menggema bergema dan matahari kedua runtuh. Pembalasan api ilahi yang dibentuk oleh pria 7 warna terungkap. Tanpa jeda, Wang Lin melangkah menuju matahari ketiga. Gemuruh menggelegar bergema dan tekanan menyebar dari dalam matahari. Tekanan ini seperti kekuatan langit dan dapat menekan semua kehidupan. Setelah memecahkan 3 matahari berturut-turut, Wang Lin bergegas maju, tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menciptakan telapak tangan raksasa yang menghantam matahari keempat. Matahari keempat berisi 4 pedang dan mengeluarkan energi pedang yang menakutkan. Namun, Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan energi pedang ini. Matahari kelima berisi sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Angka-angka ini menyatu membentuk kekaburan. Ini adalah akar dari retribusi ilusi. Matahari keenam berisi aura 3 harta karun. Harta karun ini adalah harta yang telah digunakan untuk melawan Wang Lin sebelumnya. Sekarang Wang Lin telah menghancurkan 2 di antaranya, aura mereka telah menyatu. Matahari ketujuh berisi kekuatan jiwa dari 3 klan kuno. Ada banyak sekali jiwa dari 3 klan kuno yang tersegel di dalamnya. Itu adalah metode terakhir untuk memanipulasi utusan surga. Mendekati matahari ke-8,
Wang Lin merasakan aura pembalasan diri. Aura ini berubah dengan cepat sehingga sulit dibedakan. Setelah memecahkan 8 matahari berturut-turut, gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh alam surgawi kuno. Gemuruh yang teredam menyebabkan bumi bergetar, dan patung-patung di tanah juga bergetar. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Matanya tertuju pada matahari ke-9. Dia belum pernah melihat pembalasan ilahi yang terjadi pada matahari ke-9 sebelumnya. Dia samar-samar merasakan aura yang sangat familiar di dalam matahari ke-9. Aura ini miliknya, Lim Wuan, orang tuanya, dan banyak orang yang dia temui. Berdiri di samping matahari ke-9, Wang Lin menenangkan diri dan menutup matanya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama, dan tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum dia membukanya. Ada pencerahan di matanya. Matahari ke-9 ini, retribusi ilahi yang ke-9, asal mula retribusi ilahi. Ini berisi nasib semua makhluk di alam batin dan luar. Pembalasan ilahi ke-9 ini adalah rencana induknya. Siapapun yang lahir di gua ini akan tercatat di sini. Melihat matahari ke-9, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia ingin menghancurkan pembalasan ilahi ini, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesempatan. Namun, menurut pemahamannya, dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan jika dia melakukan ini. Bagaimanapun, dunia ini tidak alami, itu diciptakan oleh manusia 7 warna. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan matahari ke-9. Perasaan ilahinya menyebar melalui tangan kanannya dan mengalir ke matahari ke-9 seperti badai. Perasaan ilahi Wang Lin menembus kedalaman matahari ke-9. Bagian dalam matahari benar-benar kacau, dan ketika perasaan ilahi menyebar, dia melihat banyak hal. Dia melihat kehidupan manusia dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat wajah banyak orang yang tidak dia kenal. Mereka semua mengenakan pakaian kuno, dan mereka sudah lama meninggal. Matahari ke-9 ini memuat nasib seluruh makhluk hidup yang muncul sejak dunia ini diciptakan. Itu seperti reinkarnasi, seperti hukum. Itu mengubah segalanya yang berkaitan dengan keberuntungan dan peluang dan mereduksi semuanya menjadi takdir. Matahari ke-9 berisi apa yang disebut takdir. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia menemukan nasibnya sendiri. Aura ini sangat kuat dan sangat terlihat dalam kekacauan yang tak terbatas ini. Melihat nasibnya sendiri, Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia mengambil keputusan. Perasaan ilahi menyebar dan mengelilingi nasibnya sendiri. Dia melahapnya dan menyatukannya dengan akal ilahi. Saat nasib ini menyatu dengannya, perasaan ilahi Wang Lin berubah drastis. Tubuhnya bergetar hebat. Saat dia gemetar, tubuhnya tampak utuh, seolah mulai sekarang, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah nasibnya. Pembalasan ilahi ini tidak bisa. Bahkan pria 7 warna itu pun tidak bisa. Seolah-olah dia telah menjadi lengkap, seolah-olah dia telah mengambil kembali takdirnya dari surga dan membebaskan diri. Selama berabad-abad, manusia mengejar kemewahan dalam menentukan nasib mereka sendiri, tetapi sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang mampu melakukannya. Nasib berubah-ubah dan kekuatan manusia terbatas. Mereka hanya bisa berjuang di bawah takdir dan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan.
Itu seperti seekor semut yang dipegang di tangan seseorang. Ia hanya bisa membiarkan orang tersebut melakukan apa yang mereka inginkan, dan ia tidak dapat lepas dari telapak tangan. Bahkan pada akhirnya, ketika mati, ia akan mati di telapak tangan. Bahkan tubuhnya akan ditempatkan di tempat yang diinginkan telapak tangan dan dikuburkan. Namun istirahat ini pun dikendalikan oleh takdir. Orang-orang di dunia fana percaya bahwa jika Raja Neraka ingin Anda mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa tetap hidup setelah fajar. Manusia telah menciptakan dunia bawah dan Raja Neraka karena mereka takut akan kematian. Hal ini menunjukkan ketakutan dan perjuangan masyarakat melawan nasib, namun pada akhirnya mereka tidak mampu melarikan diri. Bahkan jika seseorang mengira mereka melakukannya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Hanya hari ini, hanya Wang Lin yang mengambil kembali nasibnya dan menguasai takdirnya sendiri. Setelah mengambil kembali takdirnya, dia tidak menarik akal sehatnya. Perasaan ketuhanannya terus mencari matahari ke-9, mencari teman, kerabat, dan orang-orang terkasihnya. Dia akan mengambil kembali nasib mereka. Meskipun banyak dari mereka telah meninggal, Wang Lin tidak akan membiarkan mereka dibatasi oleh takdir, bahkan dalam kematian. Saat dia terus mencari, dia menemukan ayah dan ibunya. Yang membuatnya menitikkan air mata adalah meski orang tuanya sudah meninggal, namun nasib mereka masih terjerat satu sama lain. Cinta antara orang tuanya tenang dan hangat. Bahkan dalam kematian, mereka masih bergantung satu sama lain. Perasaan ilahinya dengan lembut menyelimuti nasib orang tuanya. Dia menemukan 13 kepala besar, Zhou Yi, King Xuang, King Lin. Dia menemukan guru awan selatan, Guru Hong San, Wang Zuo, Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua, Dun Tian. Dia menemukan lebih banyak orang. Dia menemukan anaknya sendiri, Wang Ping, dan Zhou Ru. Dia mengambil nasib mereka sehingga mereka tidak lagi dikendalikan oleh surga, membiarkan mereka melarikan diri dari surga seperti yang dia lakukan. Dia juga menemukan kupu-kupu merah, Mo Bingmei, Sisi Feng. Dia menemukan semua wajah yang tidak bisa dia lupakan dalam hidupnya. Ada juga Li Qianmei. Namun, saat dia terus mencari, dia tidak dapat menemukan King Sui, Situnan, dan dia bahkan mencoba menemukan gurunya yang hilang, Sang Maha Melihat. Namun, pada akhirnya, nasib mereka seolah-olah lenyap. Wang Lin juga tidak dapat menemukan orang lain yang sangat penting. Orang ini adalah kekasihnya, dan bersama orang tuanya, dia adalah seseorang yang sama pentingnya dengan hidupnya. Wanita ini bernama Li Muan. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan aura takdir Li Muan. Seolah-olah itu menghilang begitu saja. Namun, ini berbeda dari King Sui, Situnan, dan All Seer. Nasib mereka sepertinya tidak pernah ada di matahari ke-9. Ada tanda-tanda bahwa nasib Li Muan sudah ada, tapi sepertinya ada seseorang yang mengambil langkah lebih maju darinya. Bab 1636, Sisa Surgawi yang Memulihkan. Wang Lin terus mencari ke dalam matahari ke-9. Pada akhirnya, meskipun dia telah menemukan banyak orang yang dia kenal, dia tidak dapat menemukan King Sui, Situnan, dan wanita paling penting baginya. Ketika kesadaran ilahinya kembali dari matahari ke-9, dia membuka matanya. Kilatan kebingungan di matanya membuatnya terlihat seperti sedang tertegun. Mengapa nasib Situnan dan King Sui tidak ada di sini?
bukankah mereka termasuk dalam gua ini? Kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia ingat kembali ke alam 7 warna di kehampaan cemerlang, di mana dia melihat King Sui dan 7 Taois warna. Dia melihat seluruh kehidupan King Sui dan betapa jelasnya tatapan aneh dari 7 warna Daois itu. Pandangan itu secara samar-samar bisa menjelaskan mengapa nasib King Sui tidak berada di matahari ke-9. Adapun Situ, saya tahu banyak tentang Situ, bakatnya luar biasa, dan setiap kali saya melihatnya, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Mungkinkah ini alasan mengapa nasibnya tidak berada di matahari ke-9? Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat ke bumi di bawah. Dia samar-samar memahami sesuatu, tapi pikiran itu tertutup oleh lapisan kabut yang tidak bisa dia tembus. Juga, ada yang maha melihat. Dia selalu sulit dipahami, dan saya masih tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Mungkin hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan, bahkan dengan budidaya spirit void tahap tengahku. Aku masih takut padanya, dia memiliki terlalu banyak rahasia. Dan itu membuatnya menakutkan. Wang Lin menatap matahari ke-9 di hadapannya, dan di sana ada kilatan rasa dingin di matanya. Nasib Wan Er berbeda dengan Situ dan lainnya. Ada jejaknya di sini, yang menunjukkan bahwa itu seharusnya ada, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Siapa yang mengambil nasib Wan Er? Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi semakin kuat, hingga menjadi mengerikan. Pada akhirnya, dia melihat ke langit dan rasa dingin di matanya berubah menjadi niat membunuh. Wan Er hanyalah seorang wanita biasa, jadi nasibnya seharusnya tidak diperhatikan, tapi sekarang sudah diambil. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, saya, Wang Lin, bersumpah di alam surgawi kuno bahwa saya akan mengambilnya kembali. Jika seseorang berani mengubah nasibnya, bahkan jika itu adalah benua astral abadi, aku akan membalas dendam dan membasuh benua astral abadi dengan darah seperti keluarga Teng. Intinya Wang Lin adalah Wan Er. Mengetahui nasib Wan Er telah diambil terasa seperti jantungnya telah digali dari dadanya. Di bawah rasa sakit ini, Wang Lin akan menjadi gila. Semakin seseorang mengerti, mereka akan semakin menderita. Saat ini, Wang Lin seperti ini. Mungkin jika dia punya pilihan, dia akan memilih untuk tidak mengetahui segalanya. Untuk menjadi manusia fana dan menjalani hidupnya. Namun, karena dia mengetahuinya, dia tidak memiliki jalan mundur. Nasib Wan Er telah diambil, jadi dia harus memulihkannya. Membiarkannya lolos dari takdir seperti dia adalah langkah pertama untuk membangunkannya. Wang Lin memahaminya setelah dia melihat nasib di dalam matahari ke-9. Apa yang akan dia lakukan adalah menghidupkan kembali Limuan dan membiarkannya bangun. Niat membunuh yang mengerikan di dalam matanya memudar dan dia perlahan menyembunyikannya. Ekspresinya suram dan dia bahkan tidak melihat ke arah matahari ke-9 saat dia melangkah menuju bumi. Patung 3 klan kuno memenuhi tanah. Angin sepi akan bertiup dan menerbangkan butiran debu yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Pasir dan debu akan menutupi dunia. Sekilas tidak ada kehidupan di bumi ini, yang ada hanya selokan dalam dan lubang di antara patung-patung di tanah. Selokan-selokan ini ditinggalkan oleh perang besar di masa lalu, dan lubang-lubang ini juga sama. Itu seperti bekas luka yang tertinggal di bumi ini. Deru angin hanya mampu menghilangkan debu di permukaan bekas luka namun tidak menghilangkan aura yang ditinggalkan oleh berbagai mantra tersebut. Wang Lin bersandar di atas patung dewa kuno.
Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan pakaiannya berkibar keras. Mata Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, dan setelah sekian lama, dia melihat patung di bawahnya. Dewa kuno ini sudah mati, tapi kekuatan aneh masih ada di dalamnya. Kekuatan inilah yang memungkinkan patung itu terbangun kapan saja dan menjadi boneka yang kehilangan kesadarannya, menjadi pembawa pesan surga. 3 klan kuno telah menjadi penjaga gua ini. Menyedihkan, menyedihkan, penuh kebencian. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan kaki kanannya menginjak patung itu. Saat dia melompat ke udara, suara gemuruh datang dari patung itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tempat Wang Lin menginjak, dan retakan segera menutupi patung itu. Gemuruh menggelegar bergema saat patung itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tanah. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Karena kamu sudah lama mati, jangan coba-coba bertahan. Mati di medan pertempuran adalah tujuan terbaik bagi orang-orang seperti kita. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Kemanapun dia lewat, apakah patung itu dewa kuno, iblis kuno, atau iblis kuno, semuanya runtuh. Jika aku tidak menghancurkan kalian semua hari ini, kalian akan bangun di masa depan dan mengganggu dunia sebagai boneka. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Patung iblis kuno runtuh dan pecahannya berserakan. Saat patung 3 klan kuno runtuh, aura para dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno muncul seperti asap. Mereka membentuk bayangan samar-samar di seluruh bumi ini. Bayangan ini adalah penampakan mereka saat mereka masih hidup, mereka bahkan menunjukkan luka-luka mereka. Ada kebingungan sesaat di mata mereka, tetapi segera mereka mengerti segalanya. Mereka mengungkapkan senyuman pahit sebelum membungkuk pada Wang Lin dan berubah menjadi asap. Asap mengalir menuju Wang Lin dan menyatu dengannya. Saat Wang Lin berjalan maju, semua patung itu runtuh. Gemuruh yang tak berujung dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menggenggam tangan mereka padanya sungguh mengejutkan. Namun, di saat yang sama, ada rasa sedih yang mendalam. Wang Lin tidak berbicara lagi dan diam-diam berjalan ke depan. Gemuruh bergemuruh terus berlanjut, bayangan yang tak terhitung jumlahnya membungkuk padanya, dan aura tak berujung dari 3 klan kuno memasuki bintang-bintang di antara alisnya, mata kirinya, dan mata kanannya. Bumi sangat luas. Saat suara gemuruh dari patung-patung yang runtuh bergema, angin terus menderu-deru. Tampaknya dipenuhi dengan kesedihan, dan lolongannya seperti gumaman yang terus berbicara tentang masa lalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah patung raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki muncul di hadapannya. Patung ini memiliki 9 bintang di antara kedua alisnya. Meski bintang ke-9 masih buram, ia sudah terbentuk. Ini adalah patung dewa kuno yang hampir saja mendapatkan bintang ke-9. Ia berdiri di sana dengan tangan kanannya mengepal, dan diayunkan setengah jalan di udara. Ekspresinya mengandung rasa sakit dan keengganan ketika suatu kekuatan mengubahnya menjadi patung. Dia mengenakan baju besi sederhana, tapi baju besi itu pun telah menjadi bagian dari patung. Ini adalah dewa kuno tingkat tertinggi yang pernah dilihat Wang Lin. Saat Wang Lin berdiri di depan patung dewa kuno, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan mengejutkan dari dewa kuno ini. Pukulannya yang setengah terlempar sepertinya mampu menghancurkan dunia dan membunuh banyak pembudidaya. Matanya yang terbuka menunjukkan keengganannya. Selama Anda menatap matanya,
seolah-olah Anda bisa mendengar raungan kemarahannya bertahun-tahun yang lalu. Berdiri di depan patung itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia menggenggam tangannya dan melambaikannya ke patung itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul secara diam-diam dan dengan cepat menutupi seluruh patung. Gemuruh menggelegar bergema saat patung itu mulai runtuh. Namun, saat patung itu runtuh, sebuah pusaran muncul dan dengan cepat berputar di tengah 9 bintang di antara alis patung itu. Saat berputar, area di antara alis tampak meleleh, dan suara gemuruh tajam datang dari dalam pusaran. Mata Wang Lin menyipit. Saat pusaran itu muncul, dia menyadari sesuatu. Dia menoleh dengan tatapan dingin. Tangan kering yang berlumuran lendir berusaha keluar dari pusaran. Saat tangan itu terulur, aura jahat menyebar dari dalam pusaran. Aura ini sepenuhnya berasal dari tangan kanan yang kering ini. Tangan ini sepertinya melambangkan kematian dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Semburan cahaya keemasan datang dari tangan ini. Raungan tajam menjadi lebih kuat, dan tangan yang kering itu meraih tepi pusaran seolah-olah sedang mencoba untuk keluar. Raungannya menjadi lebih jelas dan menggemparkan. Kamu mengganggu tidur surgawi. Kamu menghancurkan embrio yang digunakan untuk penyembuhanku. Kamu telah melakukan pelanggaran berat, tidak peduli dari mana kamu berasal. Kamu akan mati, mati, mati. Kamu tidak hanya akan mati, tapi semua anggota keluargamu akan mati. Kamu telah menghancurkan embrioku untuk penyembuhan, jadi kamu akan menjadi embrioku, kamu. Bising. Sebelum suara itu selesai berbicara, Wang Lin mendengus dingin dan menyela. Wang Lin melangkah maju dan tangan kanannya bergerak seperti kilat untuk meraih tangan yang kering itu. Ada sedikit rasa dingin saat Wang Lin menarik orang itu keluar. Kamu berjuang dengan susah payah, biarkan aku membantumu keluar. Keluarlah dari sini. Wang Lin meraung dan menariknya dengan kuat. Patung itu runtuh seluruhnya dan sesosok tubuh kurus dan telanjang ditarik keluar. Dia tanpa ampun melemparkan orang itu ke tanah. Bumi bergetar dan gelombang kejut menyebar. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Wang Lin masuk ke dalam lubang. Selama masih ada yang hidup, tidak apa-apa. Saya tidak peduli apakah Anda seorang surgawi atau seorang kultivator. Aku akan mengambil ingatanmu. Bab 1637. Mantra penghenti kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerang sosok yang menabrak tanah. Saat Wang Lin mendekat, raungan teredam dan marah datang dari lubang. Apa yang muncul dengan suara gemuruh itu adalah sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini redup dan mengandung sedikit warna ungu, seolah tidak murni. Saat cahaya muncul, kekuatan yang kuat mengikuti. Seolah-olah badai telah runtuh di dalam lubang, dan kekuatan meletus di dalamnya. Saat Wang Lin mendekat, cahaya keemasan gelap meletus dan menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar. Seolah-olah cahaya keemasan mencoba menghilangkan keberadaan Wang Lin. Kamu berani menyerangku. Kamu telah menyinggung kekuatan para dewa, jadi kamu harus mati. Raungan itu dipenuhi amarah yang tak ada habisnya saat seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Sosok kurus itu buram, dan orang hanya bisa melihat cahaya keemasan gelap yang menyilaukan di sekelilingnya. Wang Lin mendengus dingin. Dia telah menghancurkan gerbang Void untuk mencapai tahap pertengahan Spirit Void. Bahkan makhluk surgawi, yang biasa pun, bukanlah tandingannya. Saat sosok kurus itu keluar, Wang Lin melangkah maju dan dengan santai meraih ke depan.
Dunia berubah warna dan hukum yang tak terhitung jumlahnya dipahami oleh Wang Lin dan menjadi terdistorsi. Seolah-olah tangannya memegang hukum dunia dan semuanya harus mematuhinya. Sosok kurus itu ingin berjuang, tapi betapapun besarnya keinginannya, itu sia-sia. Pada akhirnya, dia menjerit ketakutan, dan Wang Lin mencengkeram leher sosok kurus itu. Wang Lin tanpa ampun meremasnya. Gemuruh menggelegar datang dari sosok kurus itu, membuatnya tampak seperti dia akan pingsan. Namun, pada akhirnya, hanya kabut darah yang meletus, namun tubuhnya tidak roboh. Wang Lin terkejut. Di matanya, sosok kurus itu adalah seorang lelaki tua yang tidak terlihat istimewa. Jika ada sesuatu yang istimewa, itu adalah tubuhnya yang mengandung banyak darah surgawi. Dia terlihat sangat lemah, tapi kekuatan tubuhnya mengejutkan Wang Lin. Kamu, seorang kultivator alam rendah, berani menyerang makhluk surgawi. Mengapa kamu belum melepaskan benda surgawi ini? Jangan berpikir Anda kuat, jika bukan karena aku terluka di masa lalu. Aku bisa membunuhmu dengan sejumput, lelaki tua itu dengan cepat meraung. Keangkuhan di wajahnya menunjukkan bahwa dia sering meneriaki apa yang disebut sebagai kultivator alam bawah. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin melemparkan orang tua itu ke udara. Kemudian dia membentuk segel dan telapak tangannya menempel ke arah lelaki tua itu. Dunia bergemuruh dan langit berubah warna ketika telapak tangan ini menempel ke arah lelaki tua itu. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan mulai menyerap kekuatan dunia. Itu turun dari langit dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sepertinya itu akan menghancurkan langit dan membuat lubang di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika dia mencoba menghindar, tetapi jejak telapak tangan raksasa itu langsung menyapu tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Tangan kirinya gemetar dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Orang tua itu ketakutan. Dia masih sedikit bingung. Dalam ingatannya, dia terluka parah selama perang itu. Pada akhirnya, dia memilih untuk memasuki Dewa Kuno Bintang 8,5 dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dan bertahan hingga sekarang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, luka-lukanya menjadi lebih baik, hanya untuk menyadari bahwa dewa kuno yang dia gunakan untuk menyembuhkan telah dihancurkan. Dia terbangun dalam kemarahan dan segera menyadari bahwa Wang Lin bukanlah makhluk surgawi melainkan seekor semut yang lahir di alam gua. Sebagai salah satu pengawal abadi penguasa surga, dia bisa membuang semut-semut alam rendah ini sesuai keinginannya untuk melampiaskan amarahnya. Karena bias yang mengakar inilah dia ingin melampiaskan amarahnya dan membunuh Wang Lin seperti sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Wang Lin menggunakan mantra yang sangat kuat untuk menangkapnya dan menariknya ke tanah. Lemparan ini menyebabkan lelaki tua itu dipenuhi rasa sakit, namun dia tidak terbangun, dia malah menjadi semakin marah. Baru setelah Wang Lin meremas lehernya dan meremukkan lengan kirinya, dia menjadi takut. Baru sekarang dia terbangun dan menyadari bahwa orang ini berbeda dari semut alam bawah yang selalu berlutut di hadapan para dewa. Kultivator yang menentang surga, kamu adalah seorang kultivator yang menentang surga di alam bawah. Suara lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat mundur.
Ekspresi Wang Lin tenang dan melambaikan lengan bajunya saat dia berjalan ke depan. Dia tiba tepat di hadapan lelaki tua itu, lalu telapak tangannya terbanting ke bawah. Terdengar ledakan yang menggelegar dan lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum batuk darah. Dia terluka parah lagi. Tubuhnya tersandung ke belakang dan matanya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Mustahil. Saat itu, guru mengatur pembalasan ilahi untuk mencegah munculnya para kultivator yang menentang surga. Dengan pembalasan ilahi, para penggarap langkah ketiga yang menentang surga tidak dapat muncul. Ini tidak mungkin. Lupakan guru. Bahkan di seluruh benua astral abadi, tidak pernah ada semut dari alam bawah yang mencapai langkah ketiga sebagai kultivator yang menentang surga. Ini, orang tua itu menyeka darahnya dan tiba-tiba berbalik dengan senyuman yang menyedihkan, ada kegilaan di matanya. Dia seorang surgawi, jadi tentu saja punya metode untuk menyelamatkan dirinya dalam situasi putus asa. Dia adalah seseorang yang pernah mengalami perang besar saat itu. Siapapun yang selamat dari pertempuran itu tidaklah lemah. Tangannya membentuk segel dan dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan darah emas. Namun, saat dia memuntahkan darah, mata Wang Lin berbinar. Wang Lin dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Berhenti. Orang tua itu gemetar dan darah membeku di udara di hadapannya. Tubuhnya kehilangan semua gerakan, bahkan aliran waktu telah berhenti di dalam tubuhnya. Namun, lelaki tua ini adalah seorang surgawi. Saat dia membeku, ada kejutan dahsyat dari pikirannya yang mengguncang jiwanya. Batalkan mantra berhenti. Ini adalah mantra hebat penguasa surgawi, mantra penghenti ruang. Bagaimana dia mengetahui mantra ini? Bagaimana dia mempelajarinya? Siapa yang memberikannya kepadanya? Pikirannya terhenti ketika dia terkena mantra stop. Wang Lin dengan tenang tiba di hadapan lelaki tua itu dan melihat ekspresi ngerinya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi lelaki tua itu. Biarkan aku melihat apa yang terjadi saat itu. Bab 1638. Segel muncul. Ketika tangan kanan Wang Lin mendarat, perasaan ilahi yang kuat mengalir ke kepala lelaki tua itu seperti banjir. Perasaan keilahiannya melolong dalam diam saat ia mengalir ke dalam perasaan dan tubuh ketuhanan lelaki tua itu. Suara letupan keluar dari tubuh lelaki tua itu dan ekspresinya berubah seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia mulai mengeluarkan darah dari lubangnya dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat merasakan sakit yang luar biasa, mantra berhenti pada lelaki tua itu sedikit menghilang. Orang tua itu menjerit menyedihkan. Dia ingin melepaskan diri dari Wang Lin, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan kanan Wang Lin tetap stabil seperti gunung dan mencengkeram kepala lelaki tua itu. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Raungan menyedihkan itu menyebabkan tubuh lelaki tua itu dipenuhi keringat. Keputusasaan muncul di matanya dan wajahnya pucat pasi. Kamu telah melakukan kejahatan membunuh makhluk surgawi. Kamu akan mati. Saya prajurit surgawi Lord Sovereign. Saya memiliki darah surgawi. Kamu bunuh aku hari ini, dia akan membalasmu. Itu omong kosong. Ekspresi Wang Lin tenang dan tangan kanannya menegang, perasaan ilahi mengalir ke dalam pikiran lelaki tua itu. Wang Lin ingin mengambil ingatannya. Jauh di dalam alam surgawi kuno, di tengah-tengah semua patung ini, terdapat 4 patung besar dari 3 klan kuno. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi,
seolah selalu seperti ini sejak zaman kuno. Saat ini, suara serak bergema dari salah satu patung. Vermilion Bird, budidaya keturunanmu tidak lemah, tapi agak sombong ingin mencari ingatan seorang prajurit surgawi. Meskipun mereka tidak sekuat kita, mereka masih memiliki garis keturunan surgawi. Bagaimana mungkin seekor semut mencari ingatannya? Sebuah suara yang penuh dengan ejekan bergema. Dia telah memasuki langkah ketiga dan mematahkan retribusi ilahi untuk sampai ke sini. Dia bahkan menghancurkan matahari ke-9 dan mengambil kembali nasibnya sendiri. Prestasi ini luar biasa, dan dia berhasil melakukannya. Macan putih, kamu mengejeknya, tetapi jika kamu adalah kultivator alam bawah, bisakah kamu melakukan ini? Suara dingin dan kuno datang dari patung lain. Jika itu aku, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Kami para makhluk surgawi memiliki segel pada ingatan kami yang ditempatkan oleh penguasa surgawi. Sungguh suatu keberuntungan besar yang dapat dinikmati oleh inti dari 7 dao sekte saya. Saya tidak terkejut bahwa semut kecil ini dapat melukai prajurit surgawi yang sedang memulihkan diri, tetapi saya yakin dia akan menemukan kematiannya sendiri jika dia mencoba membuka segel penguasa surgawi. Cukup, kenapa kalian bertengkar? Vermilion Bird, keturunanmu memang agak terlalu sombong. Bagaimana jika dia mati karena segel penguasa surgawi? Apakah itu akan berdampak pada rencanamu? Suara lain datang dari patung ketiga. Setelah merenung sebentar, suara Vermilion Bird bergema. Dia awalnya bukan bagian dari rencanaku. Saya sedikit terkejut dia adalah orang pertama yang datang ke sini. Anak ini tidak biasa, dia adalah kultivator penentang surga pertama yang mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia adalah seorang kultivator alam rendah. Jika dia berasal dari benua astral abadi, dia akan terkenal. Namun, dia seharusnya tidak mencoba mencari jiwa prajurit surgawi itu. Segel dari penguasa surgawi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kita hancurkan jika kita bekerja sama. Saya khawatir dia akan mati dalam waktu kurang dari 15 menit, sayangnya. Sayang sekali, suara keempat yang dipenuhi penyesalan datang dari patung terakhir. Suara mereka berangsur-angsur menghilang dan keheningan kembali terjadi. Bahkan Vermilion Bird menghela nafas di dalam hatinya. Dia mengenal Wang Lin, tapi menurutnya Wang Lin tidak bisa membuka segel penguasa Sur. Gawi, perasaan ketuhanan orang tua itu telah membentuk wilayahnya sendiri, dan ada lapisan kabut tebal di sekitarnya yang menghalangi perasaan ketuhanan Wang Lin untuk masuk. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menghadapi situasi ini. Ketika dia mencari wanita dalam ingatan perak, dia menemukan hal yang sama. Sosok 7 warna telah muncul dalam ingatannya yang tersegel. Hari ini, Wang Lin menemukan kabut tebal ini sekali lagi dalam kesadaran ilahi orang tua ini. Dia berhenti sejenak, dan perasaan ilahi mulai berkumpul di luar kabut. Segera, sosok Wang Lin muncul di luar kabut. Ini adalah pemandangan yang aneh. Di luar alam surgawi kuno, mata Wang Lin terpejam dan tangan kanannya ditekan ke dahi lelaki tua yang gemetar itu. Namun, di dalam perasaan ilahi Wang Lin, jiwa asalnya ada di dalam pikiran orang tua itu. Dia tampak seperti yang dia lakukan di luar. Jiwa asal Wang Lin mengenakan jubah putih dan memiliki rambut putih. Dia berdiri di sana, memandangi kabut yang berputar di hadapannya. Kabut ini mengandung tekanan kuat seperti segel. Segel ini bisa menghentikan semua mantra pencarian jiwa.
Wanita berbaju perak memiliki segel seperti ini, dan lelaki tua ini juga memiliki segel ini. Menarik, sepertinya setiap makhluk surgawi di bawah penguasa surgawi memiliki segel ini. Mata Wang Lin berbinar dan perlahan bersinar terang. Saat itu, budidayanya kurang dan harus menyerah di luar kabut. Selain tingkat kultivasinya, ada alasan lain. Tidak masalah apakah dia berhasil memecahkan kabut atau tidak, tapi itu akan menyebabkan kerugian besar bagi wanita berbaju perak. Namun, Wang Lin tidak akan merasakan sedikit pun rasa bersalah terhadap orang tua itu. Tidak ada kebencian di antara mereka, dan dosa orang tua itu tidak menyebabkan kematian. Jika Wang Lin tidak mengetahui bahwa alam dalam dan luar hanyalah sebuah gua, Wang Lin tidak akan membunuhnya. Namun, sekarang Wang Lin sudah mengerti segalanya. Ada kebencian yang sulit dijelaskan yang dirasakan Wang Lin terhadap penguasa surgawi dan semua makhluk surgawi di bawahnya. Khususnya, hilangnya nasib Li Muwan menyebabkan kebencian ini mencapai puncaknya. Sambil mendengus dingin, Wang Lin melangkah menuju kabut di dalam pikiran lelaki tua itu. Sosoknya bergerak seperti meteor dan mendekati kabut. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai melesat menuju kabut. Badai mendorong kabut hingga terpisah dan, dalam sekejap mata, sebuah celah muncul di hadapan Wang Lin. Saat pembukaan muncul, Wang Lin melangkah maju dan menghilang di dalam kabut. Di dalam kabut, Wang Lin dengan cepat bergerak maju, dan kabut di depannya bergerak terpisah dengan sendirinya, membentuk sebuah lorong. Wang Lin secara bertahap memasuki kedalaman kabut. Saat dia memasuki kedalaman kabut, cahaya 7 warna muncul di kabut di depannya. Cahaya 7 warna sangat mencolok dalam kabut gelap, dan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Saat Wang Lin menoleh, dia melihat seorang pria paruh baya berlutut di kedalaman kabut yang ditembus oleh cahaya 7 warna. Pria paruh baya itu memejamkan mata dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya 7 warna. Dia mengeluarkan tekanan mengerikan yang akan membuat semua makhluk hidup gemetar di hadapannya dan mencegah mereka mengambil setengah langkah. Pria 7 warna ini bukanlah orang 7 warna yang dia temui di alam 7 warna di kehampaan cemerlang, melainkan tubuh asli dari patung 7 warna di ruang penyimpanannya. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin melihat orang ini. Dia merenung sedikit dan ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tangan kanannya membentuk segel dan bagian dalam pikiran lelaki tua itu bergemuruh. Sebuah telapak tangan besar muncul di hadapan Wang Lin dan menembus kabut, terbang menuju pria paruh baya. Pria ini adalah segel yang mencegah siapapun mencari ingatan para dewa di bawahnya. Jejak telapak tangan besar itu langsung mendekati pria paruh baya yang sedang berlutut dan embusnya. Namun, saat jejak telapak tangan itu menembus pria paruh baya itu, telapak tangan itu runtuh secara diam-diam. Adegan ini sangat aneh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa jejak telapak tangan itu bahkan tidak mengenai pria paruh baya itu tetapi jatuh 3 inci darinya. Mata Wang Lin menyipit. Saat telapak tangan itu runtuh, dia menunjuk ke depan. Semburan udara keluar dari jari Wang Lin ke arah pria paruh baya itu. Kali ini, Wang Lin melihat dengan hati-hati dan dia melihat ledakan itu menghilang secara diam-diam 3 inci di hadapan pria paruh baya itu. Wang Lin menatap pria paruh baya itu dan melangkah maju. Dia secara pribadi tiba di hadapan pria paruh baya dan kedua jarinya membentuk pedang.
Bintang dewa kunonya berputar dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki kedua jarinya. Saat ini, kedua jarinya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bumi atau bahkan menghancurkan planet budidaya. Kedua jarinya mengeluarkan suara gemuruh saat mendekati pria paruh baya itu. Dalam sekejap, jari-jarinya berjarak 3 inci. Ketika Wang Lin memasuki penghalang 3 inci, matanya bersinar dan dia melihat jari-jarinya dengan cepat roboh. Tidak ada rasa sakit, tapi dia bisa melihat dengan jelas jari-jarinya hancur. Dalam sekejap, sebagian kecil dari kedua jarinya telah hancur. Area 3 inci itu seperti batas, dan apapun yang melewatinya akan hancur. Jika dia mencoba meraihnya dengan paksa, tangan kanannya akan hilang tanpa bekas bahkan sebelum menyentuh pria paruh baya itu. Mata Wang Lin menyipit dan dia menarik kembali tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah dan dengan tenang menatap pria paruh baya itu. Kemudian dia melihat kedua jarinya yang tidak ada luka apapun tapi ada yang hilang. Kekuatan yang aneh, gumam Wang Lin saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan memasuki jari-jarinya. Daging di sekitar jari-jarinya perlahan bergerak dan tumbuh kembali. Setelah merenung sedikit, Wang Lin ragu-ragu. Dengan segel dari pria paruh baya di sana, mendapatkan ingatan dari pria tua itu akan sulit tetapi bukan tidak mungkin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.